Yang namanya ngerusak itu udah pasti nggak ada yang benar. Ngerusak masa depan jelas nggak benar. Ngerusak hubungan orang udah pasti nggak benar juga. Tapi kalau misalnya ngerusak harga laptop yang ada di pasaran, mungkin laptop yang satu ini bisa jadi tersangkanya ya. Ini adalah Huawei MateBook D15, sebuah laptop dari Huawei yang secara spek dan harga bikin pengen langsung gue bungkus. Yang bikin ngiler sih sebenarnya banyak banget nih reviewer lain yang pada bilang kalau laptop ini punya harga murah dengan spek yang mantap dan fitur yang keren. Ibarat katakan ini kayak HP-nya Huawei itu tersiksa sama Amerika ya kan, kayak dibatasin produksinya lah, dibatasin akses layanan Google-nya lah. Tahu-tahu doi masuk ke pasar laptop, langsung dah harganya diacak-acak, mantulista. Dengan harga promo 6 jutaan saat pertama kali diluncurkan dan sekitar 8 jutaan untuk harganya saat ini, lo udah mendapatkan sebuah laptop yang memiliki desain yang sangat elegan. Laptop ini menggunakan material bahan full aluminium alloy dengan berat 1,53 kg. Ketebalannya berukuran 16,9 mm yang kalau udah dibuka, tebal dari bodi dan juga layarnya masih lebih tipis kalau dibandingkan dengan iPhone XR yang biasa gue pakai sehari-hari. Layarnya menggunakan teknologi IPS berukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920 x 1080 pixels dan screen to body ratio 87%, serta viewing angle hingga 178 derajat yang ngebuat Huawei MateBook D15 nggak cuma nyaman dilihat dari berbagai macam sisi, tetapi juga tetap menghadirkan tampilan elegan yang mirip sama MacBook. Walaupun kalau misalnya kita bandingin secara sebelah-sebelahan, sebenarnya secara desain tuh nggak plek-plekan banget sih. Ini gue bandingin sama MacBook Pro 2016 yang ukurannya sama-sama 15 inci layarnya. Dan di sini kita bisa ngelihat ketebalannya pun ternyata lebih tebel si Huawei MateBook D15 ya. Gue pikir dia lebih tipis loh. Dan kalau ngomongin soal material sih, ya jauh bagusan MacBook ya. Namanya juga harganya bisa sampai 20 jutaan, jauh banget. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin si Huawei ini, jujur aja gue rasa cocok banget sih buat anak kuliahan. Apalagi kan harganya juga udah asik, tampilan juga ringkes banget. Dan yang paling penting, ada beberapa fitur yang justru dipunyain sama Huawei MateBook D15, tapi belum dimiliki sama MacBook guys. Kayak misalnya fitur recess kamera yang bikin posisi kamera pada laptop dapat berkamuflase dan bergabung dengan susunan keyboard. Ini posisinya ada di antara tombol F6 dan juga F7 di bagian tengah persis yang kalau kita pencet, set, langsung deh nongol tuh kameranya. Walaupun sebenarnya secara posisi agak ganggu ya. Jadi kalau kita mau video call, Zoom atau Google Meet, muka kita yang nongol bakal fokus ke bagian dagu sama leher gitu. Agak kurang cakep sih sebenarnya. Tapi seenggaknya dengan kamera yang menyatu dengan keyboard seperti ini, bikin bezel di layarnya jadi kelihatan minimalis banget. Soalnya nggak kepotong sama kamera sama sekali kan. Selain itu, laptop ini juga sudah memiliki fitur fingerprint scanner yang posisinya persis di bagian tombol power. Jadi kalau mau unlock laptop, tinggal tempelin jari aja. Langsung kebuka deh, nggak perlu isi-isi password lagi. Dan kalau kita ngomongin soal ekosistem, Huawei emang nggak pernah bercanda sih, asli, termasuk laptopnya ya. Seperti series laptop Huawei yang lain, MateBook D15 juga udah ngedukung fitur multi-screen collaboration, yang mana lo bisa langsung menampilkan layar smartphone Huawei yang lo punya cuma dengan tempelin HP lo ke sebelah kanan bodi laptop yang ada stiker Huawei Share-nya ini nih. Dan gak cuma sekedar tampilin layar aja, lo juga bisa transfer data dari laptop ke HP ataupun HP ke laptop secara langsung. Ini ngeliatin harganya udah cakep, tampilannya juga udah praktis banget. Jujur awalnya gue cukup skeptis sih sama jeroannya. Bagus apa kagak ya? Tapi bener dah, justru di sini gue salut banget sih sama Huawei yang bisa milihin hardware paling worth to value buat neken harga laptop ini biar nggak kemahalan gitu. Prosesornya menggunakan AMD Ryzen TM5 3500U mobile processor yang secara performance disebut masih lebih unggul dalam bidang web browsing dan media editing ketimbang Core i5 8250U yang merupakan kompetitor di kelasnya. Untuk grafik cardnya sendiri, laptop ini juga udah didukung oleh Radeon Vega 8 yang secara performa udah cukup mumpuni untuk digunakan berbagai macam fitur multimedia. Tapi lo jangan pernah berharap dengan spesifikasinya yang seperti ini, lo bisa main game dengan sangat leluasa. Karena pada dasarnya ini merupakan laptop kerja guys, bukan laptop gaming. Walaupun seenggaknya gue cukup amazed sih pas nyobain main Genshin Impact. Itu tuh game gratisan yang lagi rame banget. Laptop ini bisa menampilkan gameplay mulus 30 frame per second di resolusi Full HD dengan kualitas grafik medium ataupun default. Tanpa gangguan yang berarti. Kalau kurang puas, lo juga bisa turunin grafik quality-nya jadi low atau turunin resolusinya biar FPS di gamenya jadi makin nambah dan gameplay lo jadi makin smooth. Sayangnya kalau kita cobain main game yang lebih berat kayak Fortnite, kualitas grafik yang ditampilkan pasti bakal berasa kurang asik. Di kualitas grafis medium, resolusi Full HD, dapat 30 frame per second aja, itu udah alhamdulillah banget sih.
Selain kurang cocok buat dipakai buat main game, sebenarnya laptop ini pun juga kurang cocok sih dipakai buat ngedit video. Tapi karena gue kepo, gue akhirnya nyoba buat ngedit video standar cut to cut berdurasi 10 menit dengan resolusi Full HD tanpa grading dan efek-efek yang ribet. Dan ternyata Huawei MateBook D15 ini bisa merender editan video 10 menit tersebut selama kurang lebih 11 menit. Ternyata lebih lama dari video editannya, guys. Ya, gue nggak expect bakal lebih cepat dari itu juga sih renderannya. Karena emang ini kan laptop kerja ya. Jadi menurut gue keunggulan utamanya justru ada di pengalaman saat ngetik-ngetik dokumen gitu. Berasa saing banget loh. Gue udah nyobain buat bikin skrip di laptop ini dan gue bisa bilang kalau feel saat menekan tombol di tiap huruf terasa tactile dan responsif. Dan permukaan masing-masing tools pada keyboard pun terasa bertekstur, yang bikin jari makin ngegrip saat mengetik tulisan. Walaupun yang cukup gue sayangkan juga adalah keyboard di laptop ini nggak full backlight. Lampunya cuma ada di tombol caps lock sama F7 aja nih buat jadi indikator penggunaan huruf kapital dan juga indikator buat matiin dan hidupin mikrofon. Jadi bakal PR banget sih kalau lo mau kerja di ruangan yang gelap. Tapi justru yang bener-bener berasa ganggu banget ya. Kalau misalnya lo lagi make sambil dicolokin charger, bodi sebelah kirinya sini tuh bakal berasa panas banget loh. Tapi yang unik justru kalau kita make laptopnya nggak sambil dicas. Mau dipakai buat nonton sampai 3 jam sekalipun, justru laptop ini malah nggak berasa panas loh. Mungkin karena Huawei MateBook D15 juga sudah memiliki teknologi kipas Shark-Fin 2.0 yang nggak cuma bisa bikin sirkulasi udara pada mesin jadi makin maksimal, tapi juga bisa bikin kipasnya jadi nggak berisik. Sebenarnya gue paham sih kenapa akhirnya pas lagi kita cas bodinya tuh jadi berasa panas banget. Karena dari adapternya aja si Huawei MateBook D15 ini sudah menggunakan USB Type-C. Dan ini kalau misalnya dicas pasti aliran listriknya bakal berasa masif banget masuk ke dalam mesinnya gitu. Jadi berasa panas deh. Ya, menurut gue gitu sih. Dan emang pengantaran listrik dari adapter bawaannya ini cukup gede loh. Kapasitas power adapternya itu 65 watt, yang diklaim oleh Huawei mampu mengisi baterai pada laptop ini hingga 53% hanya dalam waktu setengah jam. Baterainya sendiri berkapasitas 42 watt hour, yang juga disebut masih bakal awet digunain hingga 7 jam untuk pemakaian standar saat baterai terisi penuh. Selain itu, kapasitas ruang penyimpanan untuk laptop ini juga lumayan badak loh bos. Huawei MateBook D15 memiliki kapasitas SSD sebesar 256 GB dengan tambahan hard disk berkapasitas 1 TB. Yang mana untuk storage-nya sendiri masih bisa di-upgrade sesuai kebutuhan. RAM-nya juga sudah menggunakan dual channel memori berkapasitas 8 GB DDR4 yang jelas pastinya mampu membaca dan menulis file lebih cepat hingga 2 kali lipat kalau dibandingkan dengan RAM yang menggunakan single channel memory. Tapi yang mesti lo tahu, untuk RAM-nya sendiri udah mentok nih, nggak bisa di-upgrade karena emang RAM-nya udah di solder gitu di bagian hardware-nya. Dan ini cukup disayangkan sih menurut gue. Tapi paling enggak, untuk segi suara, laptop ini sudah memiliki kualitas audio yang cukup aduhai. Dan gue nggak expect sama sekali dari bodinya yang ramping begini, ternyata audio yang keluar itu suaranya mantep juga loh. Port yang ada di bodi laptop ini pun juga sangat lengkap, yang lagi-lagi bikin gue nggak expect sama sekali bakal selengkap ini. Kan biasanya lo tahu sendiri kan, kalau laptop tuh udah tipis, banyak banget tuh port-port sambungan-sambungan yang dipangkas-pangkasin, kayak MacBook. Tapi ternyata hal kayak gitu nggak berlaku buat Huawei MateBook D15. Di sebelah kanan bodi bisa kita temui 3.5mm audio jack beserta 2 port USB 2.0 standar, dan di sebelah kiri bodi terdapat port HDMI, port USB 3.0 serta port USB Type-C yang nggak cuma bisa dipakai buat ngecas laptop, tapi juga bisa dipakai buat transfer data juga guys. Selain asik dipakai buat kerja, ukuran layar 15 inci ini udah jelas pasti bakal berasa asik banget kalau misalnya dipakai buat nonton. Mau dipakai kerja berjam-jam atau mungkin mau nonton seharian, gue yakin pasti mata lo nggak bakal berasa pegel sih. Soalnya lo bisa ngaktifin fitur Eye Comfort yang bisa memfilter cahaya biru dari layar. Ingat ya, cahaya biru bukan film biru. Sehingga mata lo nggak bakal berasa sakit walaupun harus menatap monitor laptop ini dalam waktu yang cukup lama. Kesimpulannya, kira-kira buat siapa sih sebenarnya laptop ini? Well, dari tampilan dan spesifikasinya, gue bisa bilang kalau Huawei MateBook D15 ini bakal cocok banget sama orang kantoran ataupun anak kuliahan atau mungkin anak sekolahan yang pengen lebih praktis buat bawa laptopnya kemana-mana. Apalagi harganya yang di bawah 10 juta, menurut gue best deal banget sih buat ngedapetin laptop yang memiliki fitur dan spesifikasi yang kayak gini. Kalau lo sendiri, kira-kira tertarik nggak nih sama Huawei MateBook D15 yang sangat kece yang satu ini guys? Coba dong, kasih tauin pendapat lo di kolom komentar. Dan yang jelas, kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya. So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel Facebook Otomotif, dan juga Facebook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.